Keputusan brilian Sintayong. Marcelino Ferdinand buktikan diri dengan 2 gol epik ke gawang Arab Saudi. Erick Thohir guncang dunia sepak bola. Undang FIFA dan AFC saksikan sendiri keamanan laga Timnas Indonesia versus Bahrain di Jakarta. Erick Thohir ungkap syarat Emil Audero gabung Timnas Indonesia. Ternyata masih ada hal besar yang menghalangi. Calvin Verdong pemain pahlawan Timnas Indonesia yang tak pernah absen. Konsistensinya bikin Timnas semakin gentar di Asia. Rizky Ridho bek Indonesia super konsisten tanpa kartu kuning selama 2 tahun. Rahasia dibalik performanya yang bikin lawan tak berkutik. Vietnam tak main-main. Sudah TC di Korea Selatan. Lalu bagaimana persiapan Timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2024? Kabar mengejutkan. Olero pasti jadi warga negara Indonesia. Lalu bagaimana nasib Jairo Riedewald dan Mauro Zijlstra? Eliano Reinders ungkap rahasia pilih bela Timnas Indonesia. Siap adu kekuatan dengan kakaknya di Piala Dunia. Tom Hyatt tak dapat ungkapkan betapa gilanya suasana stadion GBK. Anda harus alami sendiri untuk percaya. Ragnar Oratmangun masih menyesal berat. Peluang emas yang hilang saat Timnas Indonesia kalah telak dari Jepang. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Keputusan brilian Sintayong. Marcelino Ferdinand buktikan diri dengan 2 gol epik ke gawang Arab Saudi. Insting tajam Sintayong sebagai pelatih kembali menunjukkan kehebatannya dalam dunia sepak bola. Pada laga penuh drama melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ia memutuskan untuk memberi kesempatan langka kepada Marcelino Ferdinand untuk tampil sebagai starter. Keputusan yang seakan datang dari intuisi luar biasa ini benar-benar mengejutkan semua orang. Di laga-laga sebelumnya Marcelino sempat terpinggirkan. Dalam duel kontra Cina dan Jepang, ia tak pernah dipercaya untuk memulai laga dari menit pertama. Bahkan saat melawan Cina, Marcelino baru diturunkan pada menit ke-46 menggantikan Witan Sualiman. Begitu pula saat menghadapi Jepang, ia hanya muncul di menit ke-76 menggantikan Nathan Chu Aon. Sintayong mengungkapkan bahwa performa Marcelino menurun drastis karena minimnya waktu bermain baik di timnas maupun di klubnya Oxford United yang jarang memberinya kesempatan untuk tampil. Namun Sintayong bukanlah pelatih biasa yang hanya melihat data statistik. Ia punya naluri yang tajam dan insting tak terbantahkan dalam mengambil keputusan. Marcelino memang tidak tampil sebagai starter dalam beberapa pertandingan terakhir dan itu mempengaruhi penampilannya. Namun saya merasakan ada sesuatu yang spesial darinya, ucap Sintayong dengan penuh keyakinan. Dengan percaya diri ia memutuskan untuk menurunkan Marcelino sejak menit pertama melawan Arab Saudi meski banyak pihak meragukan keputusan tersebut. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Marcelino Ferdinand langsung memberikan bukti atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Di pertandingan itu, sang bintang muda tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol spektakuler yang membawa Indonesia meraih kemenangan penting. Tak hanya itu, performanya yang memukau jauh melampaui harapan banyak orang, bahkan Sintayong pun tak kuasa menyembunyikan rasa terkejutnya. Saya memberi kesempatan kepadanya sebagai starter dan dia bermain jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Itu luar biasa, ungkap pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan wajah penuh rasa bangga. Sebelum pertandingan dimulai, Sintayong sudah merasa bahwa Marcelino memiliki potensi untuk membuat perbedaan besar. Meski dia jarang tampil di Oxford United, saya yakin dia bisa memberikan dampak besar. Saya merasakan ada sesuatu yang hebat dalam dirinya dan itu terbukti ketika dia mencetak gol pertama, lanjut Sintayong. Namun perjalanan Marcelino tidak selalu mulus. Pelatih Timnas Indonesia itu sempat memberi teguran keras di tengah laga saat melihat Marcelino sedikit keluar dari formasi yang diinginkan. Di jeda babak pertama, Sintayong dengan tegas memberi peringatan, "Jika kamu terus bermain seperti itu, saya akan ganti kamu."
Marcelino yang penuh percaya diri menjawab dengan penuh semangat, biarkan saya bermain lebih lama. Saya janji akan mencetak gol lagi. Saya yakin hari ini. Dan ternyata Marcelino menepati janji luar biasa itu. Dengan keberanian dan tekad yang membara, ia mencetak 2 gol gemilang menjawab tantangan pelatih dengan cara yang paling luar biasa. Shin Tae-yong pun tak mampu menahan rasa terima kasihnya. Saya sangat berterima kasih kepadanya atas penampilan gemilangnya. Terima kasih banyak, Marcelino. Keputusan brilian Shin Tae-yong yang dipenuhi dengan insting seorang pelatih jenius membuktikan bahwa percaya pada bakat dan potensi seorang pemain bisa menghasilkan keajaiban. Dan Marcelino Ferdinand ia kini menjadi nama yang tak akan terlupakan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Erick Thohir guncang dunia sepak bola. Undang FIFA dan AFC saksikan sendiri keamanan laga Timnas Indonesia versus Bahrain di Jakarta. Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, telah merancang langkah besar yang dapat mengubah pandangan dunia sepak bola terhadap Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan. Dia dengan tegas mengungkapkan niatnya untuk mengundang perwakilan AFC dan FIFA ke Jakarta untuk menyaksikan langsung laga panas antara Timnas Indonesia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Sebuah langkah yang tidak hanya ingin membuktikan kualitas sepak bola Indonesia, tetapi juga menegaskan kepada dunia bahwa Jakarta adalah kota yang aman dan siap menjadi tuan rumah pertandingan besar. Semua ini bermula dari kontroversi sengit yang melanda pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain pada Oktober lalu yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Hasil tersebut tidak hanya memicu perdebatan panas di kalangan para penggemar, tetapi juga meninggalkan bekas yang mendalam bagi tim Bahrain. Mereka merasakan teror hebat dari netizen Indonesia dengan ancaman-ancaman yang terus mengalir melalui media sosial. Karena ketakutan akan keselamatan mereka, pihak Bahrain bahkan sempat mengajukan permintaan resmi kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan venue pertandingan ke tempat netral. Namun meskipun permintaan Bahrain sempat mencuat, FIFA menegaskan bahwa mereka tidak akan merestui permintaan tersebut. Dalam menghadapi situasi ini, Erick Thohir dengan penuh keberanian dan tekad berencana untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia dan khususnya Jakarta adalah tempat yang aman dan layak untuk menjadi tuan rumah laga internasional. Kami ingin agar FIFA dan AFC datang langsung ke sini untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Indonesia adalah negara yang aman, bukan negara terbelakang seperti yang mereka duga. Cobalah lihat bagaimana supporter Arab Saudi dan Jepang saat mereka datang. Semua berjalan dengan aman dan damai. Supporter Jepang bahkan membawa anak dan istri mereka, dan itu menunjukkan bahwa Jakarta aman untuk siapa saja, jelas Erick Thohir dengan nada penuh keyakinan. Erick Thohir juga mempertanyakan surat dari Bahrain yang meminta pemindahan venue mengingat kenyataan yang ada di lapangan. Jika mereka merasa dikerjai, ya wajar jika mereka marah, tapi tidak perlu membawa urusan itu ke hal yang lebih besar. Kami sudah meningkatkan sistem pengawasan dengan teknologi terbaru seperti face recognition untuk memastikan keamanan. Jadi FIFA dan AFC harus melihat fakta yang ada, bukan hanya mendengar cerita sepihak, tegasnya. Dengan langkah berani ini, Erick Thohir seakan ingin menghapus segala stigma yang sempat menyecoreng Indonesia sebagai tuan rumah yang tidak aman. Sebuah undangan terbuka untuk FIFA dan AFC dengan harapan mereka bisa melihat langsung betapa luar biasa dan amannya Jakarta sebagai pusat sepak bola dunia. Erick Thohir ungkap syarat Emil Audero gabung Timnas Indonesia. Ternyata masih ada hal besar yang menghalangi. Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, baru-baru ini membuka suara mengenai peluang Emil Audero, kiper Como yang juga mantan penjaga gawang Juventus dan Inter Milan, untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam wawancara eksklusifnya dengan media Italia Corriere dello Sport, Erick Thohir mengungkapkan bahwa meskipun dirinya sempat bertemu langsung dengan Emil Audero di Milan, pembicaraan mengenai naturalisasi belum pernah dilakukan. Jujur saja kami belum pernah membahas soal itu secara langsung, ujar Erick Thohir menanggapi rumor yang beredar mengenai kemungkinan Audero untuk membela Timnas Indonesia. Meski kami bertemu lebih dari 1 kali di Milan, isu naturalisasi belum jadi topik pembicaraan, lanjutnya. Namun meskipun belum ada pembicaraan resmi tentang naturalisasi, Erick Thohir tak menutup pintu untuk kesempatan itu.
Ia memberikan peluang besar bagi Emil Audero untuk bergabung dengan timnas Indonesia jika sang kiper merasa yakin dan tertarik untuk membela Merah Putih. Saya juga kenal keluarganya, ungkap Erick Thohir. Jika dia percaya dengan program kami, tentu saja kami akan melanjutkan diskusi ini lebih jauh, tambahnya memberikan harapan besar bagi penggemar timnas Indonesia yang sudah menanti-nanti kehadiran Audero. Emil Audero Mulyadi, kiper berbakat kelahiran Mataram 18 Januari 1997, memiliki darah Indonesia dari sang ayah Edi Mulyadi yang berasal dari Indonesia, sementara ibunya, Antonella Audero, adalah warga negara Italia. Dengan latar belakang tersebut, Emil Audero memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia dan rumor tentang naturalisasinya sudah beredar sejak beberapa tahun lalu. Erick Thohir yang kini gencar mengejar pemain-pemain diaspora Indonesia untuk kembali ke tanah air dan membela timnas semakin menunjukkan keseriusannya dalam mendalami potensi para pemain yang berkarir di Eropa. Menurutnya lebih baik menarik pemain yang memiliki darah Indonesia daripada memberikan kewarganegaraan kepada pemain asing yang hanya bermain di liga domestik. Pilihan kami adalah mengajak pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia, tegas Erick Thohir. Kami sangat berterima kasih kepada orang tua atau kakek dari para pemain diaspora ini yang telah menjaga ikatan mereka dengan Indonesia. Erick juga menambahkan bahwa meskipun langkah ini membutuhkan waktu, proses pencarian pemain-pemain berbakat yang dapat membantu Indonesia berprestasi lebih tinggi akan terus berjalan. Namun proses ini belum selesai. Di level global masih banyak pemain yang bisa dieksplorasi untuk membantu Indonesia meraih prestasi lebih tinggi, jelas Erick Thohir. Kami butuh waktu 4-5 bulan untuk membangun tim yang solid, namun kerja keras kami masih terus berlanjut. Dengan ketegasan Erick Thohir dan peluang yang terbuka lebar bagi Emil Audero, masa depan timnas Indonesia tampaknya akan semakin cerah dengan hadirnya bintang-bintang baru yang siap memberikan kejutan besar di dunia sepak bola internasional. Calvin Verdong, pemain pahlawan timnas Indonesia yang tak pernah absen. Konsistensinya bikin timnas semakin gentar di Asia. Timnas Indonesia kini memiliki pertahanan yang begitu kokoh dan sulit ditembus berkat kehadiran sederet pemain keturunan yang membawa energi dan kualitas luar biasa. Salah satu nama yang tengah mencuri perhatian adalah Calvin Verdong yang tak hanya memperkuat lini belakang tetapi juga menjadi salah satu pilar utama timnas dengan penampilan yang selalu stabil dan penuh semangat. Kisah ketertarikan pelatih Sintayong terhadap Verdong mulai mengemuka pada Maret 2024 lalu saat STY bahkan rela terbang jauh ke Belanda hanya untuk bertemu dengan pemain keturunan Aceh ini. Tak butuh waktu lama, pada awal Juni 2024 Verdong resmi menjadi warga negara Indonesia dan langsung menjalani debutnya yang penuh harapan dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Filipina. Sejak saat itu Calvin Verdong tak pernah tergantikan di tim inti. Dengan fleksibilitasnya yang luar biasa, ia mampu bermain di berbagai posisi dari bek tengah sisi kiri, full back kiri, hingga bek sayap kiri, menjadikannya pemain yang tak ternilai harganya bagi timnas Indonesia. Pencapaian luar biasa Verdong sudah bermain sebanyak 7 kali untuk timnas dan yang lebih mengesankan lagi ia selalu tampil sebagai starter dalam setiap laga 90 menit penuh tanpa pernah tergantikan. Kehebatannya bukan hanya soal penampilan di lapangan tetapi juga soal disiplin dan ketangguhan mental yang luar biasa. Dalam 7 laga tersebut Verdong hanya mendapat 1 kartu kuning yang diterimanya saat bermain di kandang Arab Saudi. Bahkan dalam laga terbaru melawan Arab Saudi, Verdong menjadi bagian dari proses gol kedua Marcelino Ferdinand membawa Indonesia meraih kemenangan mengesankan dengan skor 2-0. Dengan gaya bermain yang selalu ngotot tanpa kenal lelah, Verdong kini menjadi salah satu pemain yang paling disukai oleh para supporter timnas Indonesia. Ia adalah pemain yang tak pernah tampak lelah, selalu mengejar bola tanpa henti hingga peluit akhir berbunyi. Lebih dari itu, ia juga dikenal dengan permainan yang hati-hati dan minim pelanggaran ceroboh menjadikannya semakin disegani di lapangan. Namun yang membuat Verdong semakin istimewa di mata para supporter adalah kepribadiannya yang rendah hati dan pendiam. Ia jarang sekali mengunggah sesuatu di akun Instagram pribadinya yang semakin menambah kesan misterius dan mengagumkan. Verdong adalah sosok yang tanpa drama tetapi selalu memberikan segalanya di lapangan, menjadikannya idola baru yang penuh pesona bagi fans Indonesia.
Dengan konsistensinya yang luar biasa dan semangatnya yang tak kenal lelah, Calvin Verdong telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pahlawan timnas Indonesia dan tak diragukan lagi ia akan terus menjadi pilar utama yang membuat lawan-lawan di Asia merasa gentar. Rizky Ridho bek Indonesia super konsisten tanpa kartu kuning selama 2 tahun. Rahasia di balik performanya yang bikin lawan tak berkutik, Rizky Ridho telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek tengah yang paling tangguh dan tak tergoyahkan di timnas Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir, pemain berusia 23 tahun ini mencatatkan prestasi luar biasa. 2 tahun berturut-turut tanpa kartu kuning atau merah. Ya, Anda tidak salah dengar, 2 tahun tanpa hukuman dari wasit, sebuah pencapaian langka bagi seorang bek tengah yang dikenal sering terlibat dalam duel fisik dan tackle-tackle keras. Pada laga penuh derita melawan Jepang yang berakhir dengan kekalahan telak 0-4 di kualifikasi Piala Dunia 2026, hampir semua pemain Indonesia tampil di bawah performa terbaik mereka. Namun Rizky Ridho justru tampil cukup gemilang dalam situasi yang penuh tekanan itu. Keberaniannya dalam bertahan dan kemampuannya membaca permainan membuatnya tetap menonjol meski hasil akhir tidak berpihak pada Indonesia. Lalu pada laga gemilang saat Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi, Rizky Ridho meraih banyak pujian. Dia menjadi tembok kokoh yang tak bisa ditembus oleh lini depan Arab Saudi hingga akhirnya dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik dalam starting 11 versi SofaScore. Tak hanya itu, Rizky Ridho tetap bersih dari kartu kuning atau merah dalam kedua laga penting tersebut, sebuah bukti bahwa dia bukan hanya efektif, tetapi juga disiplin. Kartu kuning terakhir yang diterima Rizky Ridho di level senior adalah pada laga Piala AFF 2022 melawan Brunei Darussalam pada 12 Desember 2022. Sejak saat itu, pemain yang kini memperkuat Persija Jakarta ini belum pernah lagi mendapat kartu kuning, menjadikannya 2 tahun berturut-turut tanpa kartu kuning. Meskipun begitu, perjalanan Rizky Ridho di timnas Indonesia tidaklah mudah. Dia harus bersaing ketat dengan sejumlah pemain naturalisasi termasuk yang terbaru Mads Hilgers. Namun berkat konsistensinya yang luar biasa, Rizky Ridho tetap menjadi pilihan utama Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu tak ragu untuk menurunkan Rizky dalam 10 pertandingan terakhir. Timnas Indonesia membuktikan bahwa Rizky adalah pemain yang tak tergantikan. Selain konsisten, Rizky Ridho juga dikenal sebagai pemain dengan kemampuan adaptasi yang hebat. Dia mampu bermain di berbagai posisi bek tengah, baik itu sebagai bek kiri, kanan, ataupun tengah, dan selalu tampil solid tak tergoyahkan dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Ex-pemain Persebaya Surabaya ini telah membuktikan bahwa dia tidak hanya bisa bertahan dengan kuat tetapi juga beradaptasi dengan berbagai pemain yang dipasangkan kepadanya oleh Shin Tae-yong. Dengan konsistensinya yang tak terbantahkan dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa, Rizky Ridho tidak hanya menjadi tembok kokoh di lini pertahanan timnas Indonesia, tetapi juga salah satu pemain yang paling dihormati dan paling diandalkan di tim. Kedepannya, Rizky Ridho akan terus menjadi penjaga gawang terakhir yang sulit ditembus dan membuat lawan-lawan Indonesia semakin ketar-ketir. Vietnam tak main-main. Sudah TC di Korea Selatan. Lalu bagaimana persiapan timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2024? Timnas Vietnam benar-benar memperlihatkan keseriusan luar biasa dalam mempersiapkan diri untuk Piala AFF 2024. Tidak hanya berlatih di negara sendiri, mereka melangkah lebih jauh dengan memutuskan untuk melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan. Sejak Sabtu 23 November 2024, skuad The Golden Stars yang dipimpin oleh pelatih Kim Sang-sik sudah berada di negeri ginseng tersebut, siap menjalani program latihan intensif selama 10 hari penuh. Persiapan yang mereka jalani sangat terencana dengan program latihan yang meliputi latihan di lapangan hijau hingga sesi gym intensif untuk membentuk kondisi fisik yang super. Bahkan untuk menambah kualitas persiapan mereka, Vietnam akan menggelar 3 laga uji coba melawan tim-tim Korea Selatan yang sangat berkompeten, yaitu Ulsan Citizen Club, Daegu FC, dan Jeonbuk Hyundai Motors. Semua pertandingan ini dipastikan akan menjadi ajang uji coba berat yang akan mengasah kemampuan timnas Vietnam lebih tajam lagi menjelang Piala AFF. Timnas Vietnam berada di grup B Piala AFF 2024 bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos.
Dengan demikian, Vietnam jelas menjadi ancaman berat bagi skuad Garuda yang tengah bersiap menyambut ajang bergengsi tersebut. Sementara itu, timnas Indonesia tampaknya memiliki cerita yang sedikit berbeda. PSSI sepertinya memilih untuk lebih mendekati Piala AFF 2024 dengan strategi segar, yaitu memasukkan banyak pemain muda dalam daftar skuad. Namun yang menjadi sorotan adalah hingga saat ini PSSI belum mengumumkan skuad resmi mereka untuk ajang tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi justru klub-klub tempat para pemain Indonesia yang dipanggil untuk bergabung dengan timnas yang lebih dulu mengumumkan pemain mereka melalui media sosial. Persaingan di grup B jelas akan memanas. Vietnam yang tengah mempersiapkan diri dengan sangat matang, sedangkan timnas Indonesia yang dipenuhi semangat baru dengan pemain muda dan tim-tim lain yang tak kalah berbahaya semuanya bakal bertarung habis-habisan di Piala AFF 2024. Siapakah yang akan keluar sebagai Raja ASEAN? Waktu yang akan mengungkapnya. Kabar mengejutkan. Ole Romenyi pasti jadi warga negara Indonesia. Lalu bagaimana nasib Jairo Riedewald dan Mauro Zijlstra? Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, akhirnya buka suara tentang proses naturalisasi yang sudah pasti terjadi, namun dengan satu nama yang sudah menjadi kenyataan, yaitu Ole Romenyi. Penyerang berbakat berusia 24 tahun asal Belanda ini sudah memastikan dirinya siap menjadi bagian dari timnas Indonesia. Bahkan Romenyi sudah mendarat di Jakarta untuk menyaksikan langsung laga antara timnas Indonesia melawan Jepang pada 15 November 2024. Tak hanya itu, momen bersejarah pertemuan antara Romenyi dengan Erick Thohir pun sudah terjadi dan kini proses naturalisasi sang penyerang sedang berjalan dengan sangat pesat. Diperkirakan semua proses tersebut akan selesai dalam waktu dekat dan Ole Romenyi diprediksi akan segera melakukan debut bersama Garuda di Australia pada 20 Maret 2025 saat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun meski Romenyi sudah hampir pasti bergabung, ada dua nama besar yang juga tengah mencuri perhatian para pencinta sepak bola tanah air, yaitu Jairo Riedewald dan Mauro Zijlstra. Kedua pemain ini sering disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk mengikuti jejak Romenyi dan memperkuat timnas Indonesia. Namun ketika ditanya mengenai status mereka, Erick Thohir ternyata enggan memberikan komentar lebih lanjut. Yang saya tahu, Ole sudah untuk timnas senior. Yang lain saya tidak mau komentar, kata Erick Thohir secara singkat. Meskipun demikian, kabar ini semakin memunculkan teka-teki besar di kalangan publik. Apakah Jairo Riedewald dan Mauro Zijlstra juga akan segera mengikuti jejak Romenyi? Apakah mereka akan menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia yang semakin memperlihatkan ambisi besar di panggung dunia? Semua itu masih menjadi misteri yang siap diungkapkan di masa depan. Eliano Reinders ungkap rahasia pilih bela timnas Indonesia. Siap adu kekuatan dengan kakaknya di Piala Dunia. Eliano Reinders mengungkapkan kebanggaannya yang tak terhingga bisa memilih untuk membela timnas Indonesia, sebuah keputusan yang ternyata membawa kebahagiaan luar biasa baginya. Pemain sayap PEC Zwolle ini menuturkan bahwa dirinya merasa terhormat dan terinspirasi oleh sang kakak Tijani Reinders yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk mengambil langkah besar ini. Saya sangat bangga dan merasa terhormat bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ini adalah tanah asal ibu saya dan kakek nenek saya. Rasa kebanggaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ujarnya dengan penuh rasa syukur dan cinta terhadap tanah airnya yang baru. Darah Indonesia yang mengalir dalam tubuh Eliano berasal dari ibunya Angelina Lekatompes, seorang wanita Ambon kelahiran Jakarta, sementara ayah Eliano, Martin Reinders, adalah mantan pesepak bola profesional. Tak hanya Eliano yang menonjol, kakaknya Tijani Reinders juga seorang pemain sepak bola profesional yang sempat memperkuat AC Milan dan timnas Belanda, menjadikannya sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam keputusan besar Eliano ini. Mimpi besar Eliano adalah mengulang sejarah fenomenal yang pernah terjadi di Piala Dunia 2014 di mana dua bersaudara Jerome Boateng dan Kevin Prince Boateng bertemu di panggung dunia dengan mewakili dua negara yang berbeda, Jerome dengan Jerman dan Kevin Prince dengan Ghana. Eliano pun berharap bisa berhadapan dengan kakaknya Tijani di Piala Dunia suatu saat nanti mewakili timnas Indonesia dan timnas Belanda yang saling bertemu.
Setelah Indonesia berhasil meraih kemenangan luar biasa 2-0 atas Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Liano semakin yakin bahwa peluang untuk menghadapi kakaknya di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Tentu saja saya semakin optimis setelah kemenangan besar kami atas Arab Saudi. Itu semakin menguatkan harapan saya untuk bertemu di turnamen terbesar ini, ujarnya penuh antusiasme. Keputusan Liano untuk membela timnas Indonesia tidak hanya datang dari dirinya sendiri, tetapi juga karena dukungan penuh dari keluarga, terutama sang kakak Tijani Reinders. Kakak saya selalu mendukung saya. Dia bilang, jika itu yang kamu inginkan lakukan saja. Itu adalah nasihat yang sangat berarti. Orang tua saya pun memberikan dukungan yang sama, ungkap Liano dengan rasa syukur. Kini dengan satu penampilan yang telah tercatat bersama timnas Indonesia, Liano semakin bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. Keluarganya yang sudah sangat mendukung tidak sabar untuk melihat duel luar biasa antara dua bersaudara di level internasional. Setelah sebelumnya kami bertemu di Liga Belanda, kami kini tak sabar untuk bertarung bersama di tim nasional, tambah Liano dengan semangat membara. Liano Reinders kini siap mengarungi perjalanan panjang bersama timnas Indonesia membawa semangat dan darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya. Pertandingan epik melawan kakaknya di Piala Dunia bisa menjadi babak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Tom Haye tak dapat ungkapkan betapa gilanya suasana stadion GBK. Anda harus alami sendiri untuk percaya. Tom Haye, gelandang berbakat timnas Indonesia, benar-benar terpesona dengan atmosfer luar biasa yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meskipun ia telah bermain di berbagai stadion megah di dunia, Haye mengaku kesulitan untuk menggambarkan betapa gila dan energiknya suasana di stadion ikonik ini. Tidak hanya sekadar pujian, Haye merasa bagaikan berada di tengah badai energi di mana suara supporter yang menggema dan semangat yang membara membuatnya terpukau dan kehilangan kata-kata. Saking spektakulernya, Haye mengungkapkan bahwa menjelaskan sensasi bermain di SUGBK kepada orang-orang yang belum pernah merasakannya benar-benar tidak mungkin. Suara gemuruh supporter yang bergemuruh serta energi tak terhentikan yang mengalir dari tribun benar-benar memberikan dorongan luar biasa bagi tim. Ini bukan hanya tentang suara tetapi tentang semangat yang menggelegar dan menambah semangat juang setiap pemain di lapangan. Bagi Haye yang telah mencatatkan 9 penampilan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan 5 diantaranya di SUGBK, momen terindahnya adalah saat ia berhasil mencetak gol pertamanya di stadion legendaris ini saat melawan Filipina. Haye sangat menyadari bahwa dukungan tak tergoyahkan dari supporter Indonesia adalah kunci semangat tim. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret 2024, Haye langsung merasakan debaran atmosfer SUGBK yang begitu menggugah. Dalam podcast pribadi The Highway, Haye mengungkapkan betapa sulitnya menggambarkan pengalaman bermain di depan ribuan supporter penuh semangat di stadion ini. Saya sudah mencoba berkali-kali menjelaskan, tapi itu tetap gila, ungkapnya. Energi langsung mengalir begitu saja, itu bukan hanya atmosfer biasa, itu sesuatu yang harus Anda rasakan langsung. Selama berada di Indonesia, Haye merasa sangat dihargai oleh para supporter yang terus memberikan dukungan tanpa henti. Dengan semangat dari atmosfer tersebut, ia merasa semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia, terlebih untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Selalu luar biasa bermain di sana dan saya tidak sabar untuk kembali, tambah Haye memperlihatkan betapa terikatnya ia dengan para penggemar dan atmosfer stadion. Selain itu, Haye baru-baru ini juga meluncurkan podcast pribadi berjudul The Highway, sebuah ruang bagi dirinya untuk membahas lebih banyak hal selain sepak bola. Dalam teaser yang dibagikan di media sosial, Haye menyatakan bahwa podcast ini akan mengeksplorasi topik-topik yang sangat pribadi, memberikan pandangan yang lebih dalam tentang hidupnya sebagai atlet profesional. Melalui podcast ini, Haye berusaha lebih dekat dengan pendengar, berbicara tentang tantangan dan pencapaiannya di luar lapangan. Dengan semakin banyak pemain yang memanfaatkan platform ini seperti Mark Locke yang lebih dulu meluncurkan podcastnya Mark Talk, tampak jelas bahwa para pemain sepak bola Indonesia semakin sadar akan pentingnya membangun identitas di luar lapangan. Dan bagi Haye, The Highway adalah langkah besar untuk memperkenalkan dirinya secara lebih personal kepada publik.
Ragnar Oratmangun masih menyesal berat. Peluang emas yang hilang saat timnas Indonesia kalah telak dari Jepang. Ragnar Oratmangun penyerang timnas Indonesia masih diliputi penyesalan mendalam setelah penampilannya yang mengecewakan melawan timnas Jepang pada 15 November lalu. Kekalahan telak 0-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta meninggalkan dampak emosional yang besar bagi Oratmangun. Terutama karena ia merasa bahwa peluang-peluang emas yang ia dapatkan dalam pertandingan tersebut gagal dimaksimalkan. Pada laga itu, timnas Indonesia mencatatkan 8 tembakan, 2 diantaranya merupakan kesempatan besar untuk mencetak gol. Salah satunya datang dari Ragnar sendiri, namun yang peluang tersebut gagal berbuah gol meskipun gawang Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki terbuka lebar. Oratmangun mengaku bahwa sebagai penyerang tugas utamanya adalah mengonversi peluang menjadi gol dan ia merasa sangat kecewa atas kegagalannya tersebut. Saya benar-benar merasa sangat kecewa dengan diri saya sendiri, ungkap Oratmangun dengan rasa penyesalan mendalam. Sebagai seorang penyerang, saya harus bisa menyelesaikan peluang yang ada, dan pada pertandingan itu, saya punya peluang besar yang seharusnya bisa saya ubah menjadi gol, tambahnya. Namun penyesalan Oratmangun tidak berhenti hanya pada pertandingan melawan Jepang. Pada laga berikutnya melawan Arab Saudi, Ragnar kembali diberikan banyak peluang. Meski begitu, statistik dari SofaScore mencatat bahwa ia kembali gagal memanfaatkan peluang dengan 2 tembakan meleset, 2 tembakan di blok, dan 1 kesempatan besar yang terbuang sia-sia. Hal ini semakin memperburuk rasa kecewa Oratmangun terhadap dirinya. Meski belum memenuhi harapan sebagai striker tajam yang dinantikan oleh publik Indonesia, Ragnar Oratmangun tetap menunjukkan tekad luar biasa untuk terus memperbaiki performanya. Ia mengungkapkan bahwa ia memiliki rutinitas khusus pasca pertandingan, yaitu dengan menonton ulang penampilannya guna menganalisis kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Saya selalu menonton ulang pertandingan saya dan menganalisis apa yang bisa saya perbaiki untuk pertandingan berikutnya, jelasnya. Hari ini, saya juga mendapat beberapa peluang yang seharusnya bisa saya manfaatkan lebih baik. Tetapi saya belajar dari semua itu. Tambah Oratmangun yang sudah mencetak 2 gol dan 2 assist untuk timnas Garuda. Meskipun merasa kecewa dengan penampilannya, Oratmangun tetap bersyukur atas kerja keras rekan-rekannya yang berhasil mencetak gol pada pertandingan tersebut. Saya sangat senang melihat rekan tim lainnya mengambil tindakan untuk mencetak gol. Itu adalah hal yang membuat saya merasa bahagia, ungkap striker yang kini bermain untuk FC Veendender tersebut.